Sakit apa sih Ani? Sabu. Sabu. Anak. Halo, Kak. Tadi kan kamu di infus tangan masih ada infus tangan. Nah. Ya, Assalamualaikum. Nah, siapa kita telepon serius nama? Jadi saya telepon tadi ini. Hmm. Pak Khairuddin Norman. Oh, siapa ya? Staf khususnya Gubernur Sulawesi Selatan. Oh, yang kita pernah ngopi Ya, ini. sama-sama. Tadi kan begini Tribunal. Hmm. Tadi kan bukan pemilihan, penentuan rektor Universitas Hasanuddin. Iya. Jadi ada 3 calon seperti yang beredar dari tadi ke beberapa hari sebelumnya itu. Iya. Ada Prof. Hardapati Tinggi, Profesor Dr. Budu, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa. Yes. Mereka ini dipilih oleh 17 Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Iya. Di situ ada Bapak Komjen Dr. Honoris Causa Saprudin Kambo, ada Pak Yusuf Kalla, ada Hairul Tanjung, Hairul Tanjung, banyak. Ada beberapa profesor perwakilan senat universitas. Dan termasuk Gubernur Sulawesi Selatan, Pak PLT Andi Sudirman Sulaiman. Jadi awalnya dikabarkan bahwa Pak Andi Sudirman Sulaiman kan sudah kumpul ini orang di ruang pemilihan ini di UNAS ceritanya ini. Iya. Di rektorat. Ada nih Pak JK, ada nih siapa-siapa. Terus ada nih yang mewakili dari Pemprov, Kepala Bapenda. Kepala Bapenda Sulsel Andi siapa lagi Bapenda? Dia gitu tulisan tas itu halaman 1. Andi ada Sulaimannya juga. Kepala Bapenda Sulsel. Iya. Jadi dianggaplah bahwa gubernur ini tidak akan hadir karena sudah ada kepala Bapenda yang wakili. Betul. Tiba-tiba menjelang pemilihan sekitar jam-jam 1 lewat setelah salat duhur, tiba-tiba datang nih Pak Gubernur. Sumardi Sulaiman. Iya, kepala Bapenda itu. Andi Sumardi Sulaiman. Dan dia yang mewakili Pak Gubernur dari pagi sampai siang. Jadi menjelang pemilihan sekitar jam 1 datang Andi Sudirman. Datang dengan tangan berbalut perban. Waduh. Seperti itu kalau kita keluar dari rumah sakit. Habis diimpus berhari-hari tangan tak sampai bengkak-bengkak. Dibungkus perban. Begitulah Sudirman. Oh, jalannya begitu juga dong. Iya, masuk. Langsung jabat tangan. Begitu dia sodorkan tangannya langsung dicabret sama fotografer kita. Muhammad Abdiwan. Maka menyebarlah tangan Gubernur Sulsel perban di gedung Rektorat Unhas. Iya. Misteri. Iya. Seharian tidak ada yang bisa menjawab. Ada apa dengan tangan Gubernur kita ini? Betul. Itulah sebabnya saya telepon tadi Khairuddin Norman sebagai orang terdekat Andi Sudirman untuk mempertanyakan ada apa dengan tangan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita kaku. Kalau tangannya di-irex enggak apa-apa. Tidak apa-apa, biar dengan kakinya dia tidak apa-apa. Tapi kalau tangan Gubernur dibungkus perban itu menjadi sebesar. Iya. Karena beliau ini menentukan nasib sekitar 7 juta warga Sulawesi Selatan. Betul toh. Apalagi seorang diri. Iya, Dik. Tidak ada wakilnya. Cepat-cepat begitu hampir. Gubernur wakil tak. Nah, bilang Khairuddin Norman itu hanya persoalan biasa. Jangan ragu karena gubernur kita ini adalah seorang pemuda yang pejuang, fighter.
Bella. Kalau hanya sakit-sakit begitu kecil. Iya. Sudah berkali-kali katanya itu beliau tiba-tiba harus diimpus di mobil dan tetap melanjutkan perjalanan untuk melayani masyarakat. Jangan pandang enteng kalau begitu. Kan ada di dokter pribadinya. Iya, ada dokter. Jadi kesimpulannya Tribuners, tangan Pak Gubernur di Perbang itu karena sudah diimpus karena mengalami kelelahan dan perlu sedikit apa itu kalau diimpus memasukkan cairan untuk menekstrasi kembali. Begitu kan? Perlu istirahat juga. Makanya beliau dan Tribuners seperti yang kita pahami bersama bahwa tadi MWA Unhas sudah menentukan Rektor Unhas periode 2022-2026 Tahu. Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, orang Pinrang yang lahir di Takalar, mengikuti jejak Profesor Dr. Idrus A. Paturusi yang memimpin Unhas berdarah Pinrang. Sebelah. Aman lagi orang Pinrang ini. Dan beliau ini berlatar belakang pakar kelautan maritim. Tahu. Dan keilmuannya diakui oleh dunia. Scopus. Beliau paling banyak nilai Scopusnya di jurnal internasional yang diakui dunia itu dari Unhas. Iya. Makanya wajar kalau MWA mempercayakan Unhas dipimpin oleh beliau dalam 4 tahun ke depan ini. Iya tahu. Apalagi sekarang beliau kan sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang pimpin Unhas sekarang. Kepala sekolah pasca sarjana. Itu. Jadi lompatannya luar biasa dari kepala sekolah menjadi rektor. Kepala sekolah pasca sarjana Universitas Hasanuddin menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Jadi untuk pertama kalinya barangkali di dunia ini ada kepala sekolah tiba-tiba jadi rektor. Menjadi rektor. Itulah Profesor Dr. Jamaluddin Jompa. Jadi kalau mau Ki juga cepat jadi rektor. Kepala sekolah di pasca sarjana Unhas. Iya. Jadi itu pasca sarjana Unhas bos namanya sekolah pasca sarjana. Bosnya di situ disebut kepala. Berarti dia kepala sekolah pasca sarjana. Tahu. Dan Prof. Jamaluddin Jompa ini adalah anggota forum dosen. Sudah beberapa kali hadir diskusi di ruang redaksi kita bersama forum dosen. Jadi saya AS Kambe, Vice Editor and Chief Tribun Timur dan tribuntimur.com mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Jompa. Semoga Unhas semakin jaya dan semakin gemilang. Amin. Semakin teguh, seteguh benteng Wirabuaya. Ke timur, ke barat, satu utara, selatan, nusantara. Laut, udara. Bineka Tunggal Ika. Mana ke? Lari Tribuners. Siap. Serunya di semalam Indonesia Lawan Timor Leste. Timor Leste sempat ketinggalan 1-0 babak pertama dan mencetak 4 gol babak kedua. Skor 4-1 untuk timnas Garuda Muda. Ya wajar juga kalau sedangkan Singapura nambah. Apalagi Timor Leste aja bukan sombong, bukan angkuh ini ya. Biasanya 10-0, 8-0. Tapi yang paling palat tadi tahu itu yang lempar yang 2 bola. Pratama Arham di pemainnya Semarang. Sebentar lagi menyusul Asnawi Mangkualam. Kemana? Ke Korea Selatan. Satu klub lagi.
Jadi tahu bisa satu klub atau klub Wih, lain. hebatnya itu anak muda ya, Di. Jangan itu dibahas. Sama kita dibahas ya. Iya, kenapa? Iya, tahu. Main PSM Des. Iya, Hari iya. ini. Ah, Jumat, bagaimana nih persiapannya? 28 Januari. Iya, lupain nih. Oh, PSM wah. Des. Lawan Barito Putra pekan ke-21 Liga 1. Persiapan pelatih PSM Jogal mengaku seluruh pemain siap bertanding. Siapapun yang diturunkan itulah yang terbaik. Betul sekali. Termasuk untuk posisi striker. Karena kan ini supporter, para fans ini kan Iya. berharap gol-gol bisa dimainkan. Kalau menurutnya pelatih memang sudah sembuh dari cedera. Iya deh. Tapi kalau mau diturunkan sebagai starter nanti dilihat di latihan terakhir siapa yang paling siap. Kalau gol-gol siap dia starter. Kalau Ferdinand yang jauh lebih siap, Ferdinand yang starter. Tapi siapapun yang main itu tidak ada Jadi masalah. Nah, terus ini kan secara head to head ini Barito lebih unggul dari PSM. iya. Kalau lawan Barito itu dari 6 pertandingan, dari 5 pertandingan 3 kali menang Barito. Iya kawan. PSM 2 kali, yang terakhir juga putaran pertama menang 2-0. Tapi gelandang budaya ini Marpan kita lupakan itu catatan buruk yang kemarin. Iya. Optimis harus bisa meraih 3 poin di laga nanti. Amin. Pelatihnya juga Barito, Rahmat Darmawan. Ini pelatih baru ini. Oh. Maksudnya baru, bukan pelatih yang baru menangani Barito. Coach Rahmat Darmawan menyebut PSM patut diwaspadai. Iya, Di. Ada beberapa pemain baru, terus berambisi untuk meraih Mengalahkan. kemenangan, untuk bisa naik ke papan atas lah kelasemen sementara. Iya. Tapi Barito juga punya punya target lain toh, maksudnya punya motivasi lebih. Karena hingga pekan ke-20 ini ada di zona degradasi. Di peringkat ke-16 dari 18 klub peserta Liga 1. Harus tahu nanti sadirin atau Harus bisa dirinya. Sementara PSM di peringkat ke-11. Jadi nonton aja saja besok. Tribuners. Doakan kita. Doakan 3 poin untuk PSM Makassar. Begitu. Yes. Itu di halaman PSM. Halaman 1 juga begitu, PSM juga. Senju. Jadi lanjut lagi pada halaman 1 kan tadi jelaskan tuh. Sudah kita. Oh itu makanya. Sama ada berita persiapan ini para petinju amatir Sulawesi Selatan. Kenapa kau dong? Persatuan Tinju Amatir Indonesia Sulawesi Selatan Pertina ini penjaringan calon ketua. Ganti nih kakak Adi Rasid Ali tak demisioner Iya. nih. Oh, demisioner nih? Iya demisioner. Apa prestasinya sejak dia pihak ya? Dapat perunggu kemarin di PON. Tahu. Sama ada beberapa. Tapi kan memang pandemi itu 2 tahun ini kurang kejuaraan, jadi ya begitulah. Cuma apa namanya ini? Ada protes juga ini karena penunjukan para karateker ceritanya. Ini seakan-akan katanya tertutup tidak ada sosialisasi, tiba-tiba langsung ada panitia, terus langsung ada 2 calon, tiba-tiba saja. Astaga. Karena memang Pertina sejauh ini selalu ada dualisme, jadi bingung. Jadi siapa nih calonnya? Baca dikit saja deh. Pokoknya ada pengusaha Makassar, ada juga dosen UBI. Dosen mau jadi ketua. Tiba-tiba aja ada namanya. Tiba-tiba aja mau mendaftar juga. Kalau biasanya tuh apalagi nih anggota pertinainya itu, terutama petinju anak tahu bilangnya karena JKI ini. Begitulah. Begitu Bang.
Kurang sekali berita ini. Banyak iklan. Terus berita kota? Berita kota ini. Ini ada kabar dari Badan Pertanahan Nasional. BPN ini masalah mafia tanah ini. Iya Kan ini Makassar beberapa bulan sebelumnya memang menjadi sorotan karena ada sejumlah tanah milik negara, tanah milik pemerintah daerah ini digugat sama pihak swasta. Rewan. Jadi ini agak membingungkan, di tanah negara digugat sama pihak swasta, sama-sama punya surat-surat. Iya. Jadi Kesalahan di mana ini? ya ini kesalahan kita nggak tahu di mana. Jadi ada indikasi bahwa ada mafia tanah yang bermain ini menerbitkan 2 surat tuh. Iya. Tanda bukti ganda. Jadi sementara ini BPN terus mengkaji, terus mengumpulkan bukti-bukti beberapa titik-titik di wilayah Kota Makassar utamanya yang menjadi kawasan yang berpotensi konflik perebutan lahan ini dan disusupi oleh para mafia tanah. Memang kan kalau tanah di Makassar sekarang berapa nih harganya tuh? Pasir di per atasnya meter? tapi berlian di bawah. Berlian di bawahnya. Jadi perebutan memang. Oh, baku bunuh-bunuh. Begitu Di mungkin. membas di bawah tanah. Iya. Terus kampus nggak ada? Kampus itu tadi rektor nasta. Iya. Kesana dulu. Pemilihan rektor sudah tadi dibahas. Iya tahu. Sama Ustaz tadi. Iya. Ditanya pemenangnya siapa? Yes. Tunggu saja. Kabar dilantiknya April mendatang. Yap. Jadi Unhas akan go internasional dengan rektor baru. Iya. Oke. Sudah. Saya belum ikut. Kakak ikut. Biasa, Bah. Biasa. Ya udah. Dekat sekali nikahnya. Kita yang jauh Kurus merasa. ya di situ. Deh, kurus. Kenapa kurus sekali? Baru penuh layar. Jadi Kak Ocha besok itu, oh ya tadi ada acaranya Tribun Bisnis Forum seperti biasa setiap hari Kamis. Iya. Tapi tadi membahas tentang MotoGP Mandalika. Bulan 3 mau ini Kak Ocha. Deh. Sebagai narasumber ada Direktur Utama Mandalika GPA, Priyandi Satria. Mantap narasumbernya. Direktur Utama Diandra Promosindo Hendra Nursale dan Direktur Raja Wisata Mawarda DJ. Kan temanya memang MotoGP Mandalika, peluang dan tantangan travel agent dan promotor. Menurut Pak Priyandi sudah 70% ini persiapannya MotoGP Mandalika. Jadi sebentar lagi, kan berapa bulan lagi tuh? Sudah siap. Dan ini tentunya akan bermanfaat bagi dunia perekonomian Sulsel. Itu akan dibahas di halaman otomotif besok, halaman 13. Travel agent pun sudah menyiapkan paket-paket untuk menyambut ini tuh, sudah menyambut MotoGP, sudah menuju ke sana melihat apanya. Sebagai tantangan fasilitas di sana sudah full. Wisatanya gimana? Mudah-mudahan juga punya efek ke Makassar tuh, misalnya kayak orang yang mau ke sana mampir dulu di Makassar. Kita kan pesawatnya kan pasti mampir ke Makassar, kalau tidak ada udah langsung ke sana tuh pasti mampir. Mantapnya itu. Iya. Terus kemarin ada juga obrol otomotif di Tribun menghadirkan komunitas YR15CI atau komunitas Yamaha R15 chapter Indonesia Sulawesi. Dalam percakapan mereka mengingatkan kepada seluruh pengendara yang suka touring, protokol saat touring jangan sampai dilupakan. Misalnya jangan sampai mengganggu pengguna jalan, utamakan pengguna jalan lain, terutama kalau ambulans. Soal kecepatan, safety riding. Ini warna Irex deh. Mau sekali masuk ke Irex. Ayo, dengar. Ribet banget loh. Kita lagi rekaman nih, lagi syuting nih. Mengganggu ya?
Terus lanjut ke Iko, senyap nih. Senyap nih. Iya. Nah, mampir Bu. Kita cukur rambutnya sebentar. Hukum botak dulu. Terus Honda sekarang menjadi sponsor klub Liga 3 PS Sandek Polman. Wow. Tahu adik. Jadi tadi dia keluarkan jersey terdapat logo Honda tahun di situ. Wow. Terus halaman propertinya, PT GMT dia menghadirkan hunian terbaru namanya Marshmallow Residence. Canggih nih huniannya karena dia menghadirkan fitur smart home. Misalnya ada 9 fitur kecanggihan teknologi, misalnya smart door lock, alarm button yang langsung hubung dengan pos keamanan, motion tracking CCTV dan lainnya. Ini canggih ini rumah, jadi kita beli tuh sudah langsung dapat fitur smart home-nya. Wih, keren ya. Harganya mulai 850 jutaan. Murah. Kita pindah ke halaman 4 kau cak, 2 halaman pindah ke halaman 3 iklan. Halaman 4, halaman finance, membahas mengenai Bank BJB. Bank BJB itu adalah bank daerahnya Jawa Barat, tapi ada cabangnya di sini juga. Cak baru bagus sih. Nah, Bank BJB ini optimis dia akan mencapai lebih baik di 2022. Dia melakukan inovasi dan pengembangan digitalisasi. Sekarang kan bank juga arahnya ke situ nih, digital. Karena ada juga pengembangan kris atau itu yang bayar-bayar, semuanya bisa digunakan. Target di 2022. Bank Mandiri sepanjang 2021 mencatat laba bersih 28,3 triliun. Ini tumbuhnya dibanding tahun sebelumnya 2022 66,8%. Wow. Nah, di halaman 4 juga ada berita-berita ringan dari mall. Sekarang ini ada restoran yang lagi ramai kalau namanya Ramen 1. Dia ada di beberapa mall di Makassar, saya kayak di Mall Panakukang. Itu makanan ala Jepang. Nah, selalu ramai. Tadi saya sempat mampir ke sana, dia full. Orang sampai antri. Padahal ini hari biasa, nah. Bagaimana nih kalau hari Minggu sama hari Sabtu? Nah, murah tahu mungkin. ya murah dan rasanya mungkin dia hidangannya sushi dan ramen kalau makanan Jepang. Tadi yang saya tes di Mall Panakukang. Nah, ini mereka buka juga di Nipah Mall. Untuk yang teman-teman yang tinggal daerah sana bisa datangnya ke yang Nipah Mall. Ada promo serba 26.000 dan serba 29.000. Promo hotel, nginap di teras kita dan di Hotel Santika mulai 450.000. Promo Imlek kau Cang. Makanya mereka mulai harga terjangkau. Sudah ribut kirim. Mau pulang. Dah. Saya. Dan Subi.